Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga cahaya bulan nyaris tak bisa menembus pepohonan. Di ujung desa Karangjati, ada sebuah hutan yang tak pernah berani dimasuki siapapun, bahkan oleh para pemburu sekalipun. Orang-orang menyebutnya hutan kembar, karena di dalamnya ada dua pohon besar yang tumbuh berdampingan, dipercaya sebagai gerbang menuju dunia makhluk halus. Setiap orang yang masuk tanpa izin, tak pernah kembali dengan utuh. Entah hilang tanpa jejak, atau pulang dengan pandangan kosong dan mulut yang hanya bisa berbisik. Dia sudah menunggu, namun, larangan itu tak berlaku bagi Sukri, seorang lelaki miskin yang nekat mencari jalan pintas menuju kekayaan. Ia sudah muak hidup dalam kemiskinan, anaknya sakit, rumahnya nyaris roboh, dan utang menumpuk di mana-mana. Malam itu, dengan bekal kemenyan dan ayam hitam, ia melangkah ke dalam hutan terlarang, mengikuti bisikan yang konon bisa membuat siapapun kaya raya. Asalkan berani memberikan tumbal hidup. Kabut menelan langkahnya perlahan, dan dari balik pepohonan, terdengar suara berat, berbisik lembut namun menusuk. Selamat datang, Sukri, aku sudah menunggumu. Kabut makin tebal, suara jangkrik seolah berhenti, menyisakan hanya desir angin yang melintas di antara ranting-ranting pohon tua. Sukri menyalakan kemenyan dan meletakkannya di atas batu besar yang lembab. Asap putih mengepul, berputar-putar seperti tangan tak terlihat yang menuntunnya masuk lebih dalam. Langkahnya terhenti di depan dua pohon besar yang tumbuh berdampingan. Akar-akar keduanya saling melilit, membentuk seperti gerbang alami. Dari sela-selanya, keluar suara berat, serak, namun jelas. Sudah siap kau membayar harganya, Sukri. Tubuh Sukri bergetar, tapi wajahnya tetap tegas. Aku hanya ingin kaya, ingin anakku sembuh. Aku siap. Hening sejenak, lalu tanah di depan kakinya retak perlahan, mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai lama. Dari celah tanah itu, muncul sosok hitam berwujud menyerupai manusia, namun matanya merah menyala, dan kulitnya penuh belatung yang terus bergerak. Ia tersenyum, kau akan mendapat apa yang kau mau, tapi setiap 7 malam, berikan padaku 1 nyawa manusia. Bisa siapa saja, asal darahnya segar, dan dipersembahkan di bawah 2 pohon ini. Sukri hanya diam, tangannya gemetar, tapi pikirannya dikuasai satu hal, uang, kekayaan, dan kebebasan dari penderitaan. Ia mengangguk, dan seketika itu juga, sosok hitam itu menancapkan jarinya ke dada Sukri. Darah hitam merembes, tapi rasa sakitnya justru membawa sensasi aneh, seperti ada tenaga baru mengalir dalam tubuhnya. Saat Sukri membuka mata, hutan itu sudah sunyi kembali. Tak ada kabut, tak ada sosok hitam, hanya aroma kemenyan yang masih tersisa di udara. Keesokan paginya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Utang-utangnya dilunasi oleh orang tak dikenal. Usaha kayunya mendadak laris besar, dan uang seolah mengalir tanpa henti. Namun pada malam ke-7, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan 2 pohon itu lagi, dan dari kegelapan, muncul suara yang berbisik tajam. Waktumu tiba, Sukri, darah pertama. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan di tangannya, sudah ada noda darah segar. Entah milik siapa. Beberapa hari kemudian, satu warga desa ditemukan meninggal di pinggir hutan. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar. Di dahinya, ada bekas tangan hitam seperti kep terbakar. Sejak malam itu, Sukri tak pernah bisa tidur tenang. Ia tahu, perjanjiannya baru saja dimulai, dan setiap 7 malam berikutnya, 1 nyawa selalu lenyap, satu demi satu, hingga desa itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu di hutan itu yang telah bangkit dan lapar akan darah manusia. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Sukri semakin berlipat. Rumahnya berubah megah, sawah dan kebunnya bertambah luas, dan orang-orang mulai menyebutnya Sukri dermawan, karena sering membagi uang ke warga. Tapi di balik senyum ramahnya, ia menyembunyikan dosa besar yang makin menumpuk. Setiap 7 malam, ia pergi ke hutan itu sendirian, membawa korban. Kadang orang asing yang lewat, kadang pengemis yang tidur di pinggir jalan. Mereka semua berakhir sama, darahnya disiramkan ke akar 2 pohon besar, sementara Sukri bergumam dalam bahasa yang tak pernah ia mengerti. Namun, malam ke-49 menjadi awal kehancurannya. Malam itu,
Ia tak menemukan korban. Tak ada siapapun yang bisa ia serahkan. Panik. Sukri memutuskan sesuatu yang nekat. Ia mengorbankan seekor kambing hitam. Berharap penguasa hutan itu mau menerima pengganti. Tapi begitu darah kambing menetes ke tanah, angin hutan tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu dari kegelapan terdengar tawa berat yang menggema di seluruh hutan. Berani kau menipuku, manusia. Tanah bergetar. Akar-akar dari dua pohon itu mencuat seperti ular hidup, melilit kaki Sukri dan menariknya ke tengah tanah. Ia menjerit minta ampun, tapi suaranya tenggelam oleh raungan dari dalam bumi. Dari sela-sela tanah yang terbelah, muncul sosok hitam besar dengan wajah separuh manusia, separuh tengkorak. Matanya memancarkan api, dan dari mulutnya keluar uap darah panas. Kau menunggak janji, Sukri, maka bayarlah dengan jiwamu, dan semua keturunanmu. Dalam sekejap, tubuh Sukri terseret ke bawah tanah. Hanya tersisa tangannya yang mencakar udara, sebelum semuanya tertelan bumi. Esok paginya, warga menemukan rumah Sukri kosong. Tak ada siapapun di sana. Di dinding dapur, tertulis dengan darah. 7 nyawa sudah dibayar, sisanya milik hutan. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah hutan Karangjati selalu terdengar suara jeritan samar, seperti seseorang yang sedang disiksa, diikuti bisikan lirih. Selamat datang, darah baru. Penduduk desa menamai tempat itu hutan pesugihan, dan tak ada satupun yang berani mendekat lagi. Konon, kalau kau berjalan melewati hutan itu menjelang tengah malam, kadang akan terlihat 2 bayangan pohon besar, dan di bawahnya, seseorang duduk bersila, tersenyum dengan wajah penuh darah, menunggumu untuk menggantikan tumbalnya. 7 tahun telah berlalu sejak Sukri menghilang. Rumahnya kini ditinggalkan, ditumbuhi lumut dan alang-alang. Warga desa menganggap tempat itu angker, bahkan hewan pun enggan melintas di halamannya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa Karangjati. Ia adalah cucu jauh dari Sukri, yang tak pernah tahu kisah kelam kakek buyutnya. Ia mendengar kabar bahwa di hutan desa itu, banyak orang menemukan emas dan benda pusaka yang muncul setelah hujan besar. Dan seperti darah yang menetes di luka lama, rasa serakah pun kembali membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Malam itu, Arif membawa senter dan bekal kecil. Ia melangkah ke hutan dengan langkah mantap. Namun tak butuh waktu lama sampai udara berubah. Kabut turun. Dan dari kejauhan, 2 pohon besar tampak samar di antara kabut putih, berdampingan, seperti penjaga gerbang dunia lain. Ah, ini pasti tempatnya, gumam Arif. Begitu ia mendekat, tanah di bawahnya terasa hangat. Aroma kemenyan tercium samar, padahal ia tak membawa apapun. Lalu, dari antara akar-akar pohon, muncul sesuatu yang berkilau, kepingan emas tua, penuh ukiran aneh. Arif memungutnya dengan gemetar, matanya berkilat serakah. Tapi sebelum sempat memasukkan ke tas, terdengar bisikan pelan di telinganya. Emas itu, milikku. Senter di tangannya padam seketika. Gelap, lalu muncul 2 mata merah di balik kabut, diikuti suara napas berat. Arif mundur beberapa langkah, tapi di belakangnya, terdengar langkah lain, seperti ada yang mengikuti. Lebih dari 1, dari segala arah. Tiba-tiba 2 tangan pucat keluar dari tanah dan mencengkeram kakinya. Ia menjerit. Tapi suara itu hanya menggema di antara pepohonan. Dari kegelapan, sesosok bayangan besar merangkak keluar, matanya merah menyala, tubuhnya berbalut darah kering, dan di wajahnya tergambar senyum yang ia kenali dari foto tua di rumah kosong itu, wajah Sukri. Sudah waktunya kau melanjutkan perjanjian keluarga, Arif. Jeritan panjang menggema ke seluruh hutan malam itu, dan saat fajar tiba, warga menemukan jejak kaki menuju hutan. Tapi tak ada yang keluar lagi. Hanya 2 pohon besar itu yang kini tampak lebih tinggi, lebih hitam, dan di bawahnya terdapat bekas tanah basah, seperti baru saja menyerap sesuatu. Sejak hari itu, hutan Karangjati benar-benar ditutup. Tapi terkadang, pada malam berkabut, warga masih mendengar bisikan halus terbawa angin. 7 nyawa belum cukup, hutan masih lapar. Beberapa tahun setelah kejadian hilangnya Arif, desa Karangjati berubah sunyi. Warga yang dulu ramai kini banyak pindah.
meninggalkan rumah-rumah kosong yang perlahan ditelan rumput liar. Tapi setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, dari arah hutan selalu muncul kabut tebal, menutupi jalan utama. Warga yang nekat keluar malam itu sering kembali dengan wajah pucat, berkata dengan suara gemetar. Ada suara langkah di belakangku, tapi tak ada siapa-siapa. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan seorang lelaki membawa ayam hitam dan kendi tanah liat, berjalan ke arah hutan, lalu lenyap di antara kabut. Suatu hari, seorang ustaz muda bernama Rahman datang ke desa itu. Ia mendengar kisah-kisah aneh yang dipercaya warga hanyalah mitos, dan berniat membuktikan sendiri bahwa semua itu tak lebih dari tahayul. Malam itu, ia berjalan ke hutan Karangjati, hanya berbekal doa dan senter. Begitu melewati batas hutan, udara mendadak berubah dingin. Di kejauhan, dua pohon besar yang disebut pohon kembar terlihat menjulang. Di bawahnya, ada sesuatu seperti altar batu, penuh dengan bekas darah kering dan bunga 7 rupa yang telah layu. Rahman melantunkan ayat suci dengan suara tegas. Tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, angin berhembus makin kencang, seolah menolak kehadirannya. Daun-daun beterbangan, dan dari dalam kabut, terdengar tawa lirih, suara yang sama seperti yang dulu didengar Sukri puluhan tahun lalu. Berani benar kau datang ke tempat ini. Suara itu bergema dari segala arah. Rahman menggenggam tasbihnya kuat-kuat, terus berzikir meski tubuhnya mulai gemetar. Lalu, dari tanah di bawah dua pohon itu, muncul bayangan-bayangan hitam. Sosok-sosok manusia tanpa wajah, matanya kosong, tubuhnya tertutup darah kering. Mereka bergerak pelan, mengelilingi Rahman. Di antara mereka, satu sosok tampak paling jelas, Sukri. Dengan tangan masih berlumur darah, tersenyum getir. Ini bukan lagi urusanku, ini sudah menjadi milik hutan, katanya dengan suara serak. Rahman mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Akar-akar pohon muncul dan melilit kakinya, menarik perlahan ke bawah. Ia berteriak, membaca doa terakhirnya, hingga cahaya senter di tangannya padam. Keesokan harinya, warga menemukan tasbih Rahman tergantung di salah satu cabang pohon besar itu, basah oleh darah. Tak ada jejak tubuhnya, hanya aroma kemenyan yang samar masih tercium di udara. Sejak saat itu, warga menancapkan papan besar di mulut jalan menuju hutan. Dilarang masuk, hutan ini miliknya, bukan milik kita. Namun, kadang-kadang, saat hujan turun deras dan kabut mulai merayap, terdengar suara dari dalam hutan. Suara lelaki memohon ampun, disusul tawa pelan dari sesuatu yang tak terlihat. Dan siapapun yang mendengarnya, akan bermimpi aneh malam itu. Tentang dua pohon besar, seorang pria bersila dengan kendi tanah liat, dan suara yang berbisik di telinga mereka. Kalau kau mau kaya, datanglah padaku, tapi ingat, hutan tak pernah kenyang. 20 tahun sudah berlalu sejak kejadian terakhir di hutan Karangjati. Desa itu kini sepi, tapi mulai ramai lagi setelah pemerintah membuka jalan baru yang memotong sebagian tepi hutan. Banyak pendatang datang membangun rumah dan kios. Namun mereka tak tahu bahwa di balik rimbun pepohonan itu, sesuatu masih hidup dan menunggu. Di antara para pendatang, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia baru saja pindah dari kota, bekerja sebagai guru di SD desa itu. Awalnya, semua berjalan normal, sampai suatu sore, saat hujan turun deras. Ia menunggu ojek di pinggir jalan dekat hutan. Petir menyambar, membuat listrik padam di seluruh desa. Dalam kegelapan dan hujan deras, ia melihat sesuatu di antara kabut. Dua bayangan pohon besar, dan di bawahnya, seperti ada seseorang yang duduk bersila, menghadap ke arahnya. Rani terpaku. Ia merasa seolah ada yang memanggilnya pelan dari jauh. Bisikan itu lembut, nyaris seperti suara manusia. Rani, kau ingin hidupmu berubah. Ia terkejut. Suara itu jelas menyebut namanya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapapun di sekitar. Hanya kabut yang makin tebal dan dingin yang menusuk tulang. Malamnya, ia mimpi aneh. Dalam mimpinya, Rani berdiri di tengah hutan, di depan dua pohon besar yang menjulang tinggi. Di tanah, ada kendi tanah liat yang terbuka. Dari dalamnya, keluar asap hitam dan suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri.
Ketika ia terbangun, tangannya kotor, penuh tanah basah, dan di ujung jarinya ada noda merah seperti darah kering. Ia tak tahu bagaimana bisa. Namun sejak malam itu, hidupnya berubah. Orang-orang di sekolah mulai kagum padanya. Murid-murid jadi lebih mudah diatur. Gajinya tiba-tiba naik. Dan seseorang dari kota menawarkan investasi besar untuk membangun rumah baru. Segalanya berjalan terlalu mudah, terlalu cepat. Tapi perubahan itu membawa tanda-tanda aneh. Setiap malam Jumat, Rani mencium bau bunga kenanga bercampur amis darah di kamarnya. Cermin di ruang tamunya sering berembun, padahal udara kering. Dan dalam embun itu, kadang muncul tulisan samar. 7 malam lagi. Rani mencoba menepisnya. Tapi mimpi itu terus datang. 2 pohon besar, kendi tanah liat, dan suara yang sama. Yang dulu telah memilih, kini waktumu tiba. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia pergi ke hutan itu, membawa senter dan kain doa peninggalan ibunya. Namun begitu melewati batas jalan, sinar senter meredup. Dari balik kabut, terlihat 2 bayangan pohon besar. Di bawahnya, tanah seperti berdenyut pelan, dan suara lirih memanggil. Selamat datang, pewaris darahnya. Rani menatap sekitar, tubuhnya gemetar. Dan di depan 2 pohon itu, perlahan muncul bayangan hitam menyerupai manusia. Wajahnya rusak, setengah daging, setengah tengkorak, dengan mata menyala merah darah. Ia tersenyum. Sukri tak lagi cukup. Sekarang giliranmu. Jeritan Rani menggema di seluruh hutan, menembus kabut malam. Namun di desa, tak ada yang mendengar, karena hujan turun deras malam itu. Dan ketika pagi tiba, warga menemukan sesuatu di pinggir hutan, sepatu wanita penuh lumpur, dengan secarik kain doa di dalamnya, basah oleh darah segar. Sejak hari itu, 2 pohon besar itu tumbuh makin tinggi, dan dari kejauhan, tampak bayangan seseorang berdiri di bawahnya, berambut panjang, memakai baju putih, memegang kendi tanah liat. Konon, itu bukan Sukri lagi, itu Rani, pewaris baru hutan pesugihan. Dan bila kau melintas di sana saat kabut turun, kadang terdengar suara perempuan berbisik lembut di telingamu. Kau ingin hidupmu berubah. Sejak malam itu, nama Rani menjadi misteri baru di desa Karangjati. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi datang, mencari berhari-hari, tapi tak menemukan apapun kecuali kabut tebal dan bau kemenyan yang menyesakkan dada. Sebagian warga menganggap Rani hilang, mungkin diterkam binatang liar. Namun sebagian lainnya, terutama mereka yang tua, hanya menggeleng pelan, seolah tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dia sudah dipanggil, kata Mbah Darto, satu-satunya orang tua yang masih ingat kisah Sukri. Darahnya sama, perjanjiannya belum selesai. Malam demi malam, hutan Karangjati kembali hidup. Dari kejauhan, tampak kilatan cahaya merah samar di balik pepohonan, seperti nyala api kecil. Beberapa warga yang nekat lewat malam-malam tertentu mengaku mencium wangi bunga kenanga yang menyengat, diikuti suara perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno dengan nada rendah dan bergetar. Mereka bilang, suara itu milik Rani. Dan anehnya, setelah kejadian itu, hidup di desa Karangjati perlahan berubah. Tanaman tumbuh lebih subur dari biasanya, hasil panen melimpah, dan banyak penduduk mendadak kaya setelah menjual hasil kebun. Tapi di sisi lain, setiap bulan ada saja warga yang menghilang. Tak meninggalkan jejak, tak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang selalu ditemukan di tempat terakhir mereka terlihat, bunga kenanga yang masih segar, diletakkan di atas tanah. Hingga akhirnya, suatu malam, kepala desa memutuskan menutup jalan menuju hutan itu. Ia memerintahkan warga menebang pohon-pohon di tepi jalan agar akses tertutup rapat. Namun saat alat berat mulai bekerja, sesuatu terjadi. Mesin-mesin tiba-tiba mati bersamaan. Angin kencang berhembus dari arah hutan, membuat debu dan daun berputar seperti pusaran. Dan di antara kabut putih, terlihat seorang perempuan berdiri di bawah 2 pohon besar. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya melambai pelan tertiup angin. Di tangannya ada kendi tanah liat. Pekerja-pekerja yang melihatnya berlari ketakutan, meninggalkan semua peralatan. Beberapa di antaranya jatuh sakit selama berhari-hari.
dan 1 orang meninggal setelah bermimpi ditarik masuk ke dalam tanah. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyentuh hutan karang jati lagi. Papan peringatan dipasang besar-besar, dilarang masuk, hutan terlarang. Namun kisahnya tak berhenti di situ. Kadang, pengendara yang melintas di jalan sekitar hutan mengaku melihat perempuan muda duduk di bawah 2 pohon besar, menatap ke arah jalan dengan mata kosong. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan lelaki tua, tubuhnya rusak, kulitnya hitam, duduk bersila di dekat api kecil. Mereka tampak seperti menunggu seseorang. Orang-orang percaya, itu Sukri dan Rani, penjaga baru hutan pesugihan. Konon, mereka tidak lagi menagih tumbal, tapi menunggu jiwa-jiwa serakah yang datang dengan keinginan untuk kaya instan. Hutan itu kini tak perlu memanggil siapapun, karena manusia sendirilah yang datang dengan keinginannya. Dan setiap kali ada yang hilang di sekitar Karang Jati, warga hanya berbisik pelan. Bukan diculik, tapi dipanggil. Hingga kini, saat kabut turun di lereng gunung dan bau bunga kenanga terbawa angin malam, orang-orang akan menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, dan berdoa dalam hati. Karena mereka tahu, dari dalam hutan itu, masih ada suara yang memanggil lembut. Kau ingin hidupmu berubah.